Saat kehadiran si kecil jadi yang paling ditunggu, namun ada tanda yang mengganggu. Tenang, ada Halodoc. Tanya seputar kehamilan ke dokter kandungan berpengalaman. Saat orang terdekat sakit dan duniamu seakan mau runtuh, tenang, ada Halodoc. Ada dokter terpercaya yang siap membantumu. Butuh dokter terpercaya 24 jam? Tenang, ada Halodoc. Saat ingin menjaga yang tersayang, namun ada hal tak terduga menghalang. Ini vitaminnya hamil. Tenang sayang. Tenang, ada Halodoc. Berbagai kebutuhan hamilmu kami antar ke tempat. Walau hidup adalah petualangan, Halo Ma. Raffi, obat kolesterol mama habis. menjaga yang terdekat tetap yang utama. Obat kolesterol, diabetes, dan obat rutin lainnya diantar ke tempat. Untuk kebutuhan sehatmu dan keluarga, tenang, ada Halodoc. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, para moms yang sudah hadir. Senang banget nih ya, bertemu lagi bareng sama Anin yang masih menemani kalian dalam webinar bersama Halodoc dengan tema vaksinasi yang harus didapat si kecil. Wah, luar biasa nih ya tema kali ini. Tapi sebelumnya menuju ke webinar dan membahas tema yang sangat menarik pada siang hari ini, boleh dong Ani nanya kabarnya dulu, gimana kabarnya nih teman-teman dan para mama sudah hadir. Semoga kalian tetap sehat dan pastinya tetap terus semangat ya. Dan aktif bareng sama si kecil. Dan jangan lupa buat para moms dan juga teman-teman yang masih banyak aktivitas di luar, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan ketat, biar kita juga terhindar dari paparan virus dan juga penyakit lainnya. Oke, ngomong-ngomong nih mengenai tema kali ini adalah tentang vaksin. Nah, mungkin para moms yang masih baru punya baby atau mungkin yang masih mengandung nih, ada yang masih belum paham banget ya mengenai vaksinasi. Jadi vaksinasi ini merupakan proses pemberian vaksin yang dilakukan baik dengan cara disuntikkan maupun diteteskan ke dalam mulut nih moms. Jadi vaksinasi sendiri ini termasuk ke dalam proses imunisasi aktif yang dilakukan sebagai upaya memicu tubuh untuk mengeluarkan antibodi terhadap penyakit tertentu. Apalagi anak nih ya yang telah diimunisasi pun akan memiliki kekebalan yang baik sehingga dapat melawan penyakit bila terinfeksi dan tidak akan menularkan penyakit ke lingkungan sekitarnya. Sehingga vaksin tidak hanya melindungi si kecil nih, tapi juga dapat melindungi teman-teman dan keluarga. Yang dimana dengan vaksinasi sendiri ini kita ibaratnya imunnya tuh jadi lebih kebal gitu ya para moms ya. Dan pastinya anak-anak juga bisa berkembang dengan baik dan juga bisa mempunyai imun yang sangat kuat. Tapi sebelumnya pasti para moms juga penasaran nih ya dan masih banyak pertanyaan mengenai vaksin. Nanti kita akan bertanya di sesi-sesi Q&A nantinya, dan pastinya ada beberapa yang mungkin masih bingung nih ya mengenai vaksin dan apa aja sih yang wajib diterima oleh si kecil, terus apa aja yang harus dilakukan apabila kalau ada vaksin yang tertinggal, mungkin kalau misal habis vaksin biasanya ada demam atau ada kipi dan masih banyak lagi mungkin ini ada sesuatu hal yang mungkin masih dipertanyakan. Nah, nanti mungkin kita bisa langsung tanyakan kepada narasumber kita yang sangat luar biasa yang nantinya ada Dr. Dandung Bawono, SPA MSc yang merupakan seorang dokter spesialis anak, dan juga ada Mbak Destia Eka Putri selaku influencer mom. Dan seperti biasa ini untuk di akhir sesi webinar nanti akan ada kuis. Wah, jadi buat para moms juga teman-teman jangan sampai kemana-mana ya, karena nanti di akhir webinar akan ada kuis untuk teman-teman yang sudah hadir. Jadi nanti hadiahnya ini Masya Allah ada 3 orang pemenang yang akan mendapatkan hadiah Rp200.000 dalam bentuk saldo elektronik pay. Ya, pastinya teman-teman jangan lupa buat download Mentimeter atau menti.com. Jadi kalau misal udah ada aplikasi Mentimeter, langsung aja nanti langsung ke Mentimeter. Tapi kalau misal belum ada aplikasinya, langsung aja nanti bisa ke website menti.com. Insya Allah nanti Anin akan bacakan kodenya untuk masuk ya. Nanti karena ada beberapa pertanyaan buat teman-teman jawab sesuai dengan tema webinar kali ini. Dan nanti akan ada 3 orang pemenang yang akan mendapatkan hadiahnya. Yeay! Jadi jangan lupa yang untuk tetap stay tune terus. Nah, siapakah nih yang akan menemani Anin pada siang hari ini dan pastinya menemani teman-teman yang sudah hadir pada webinar kali ini. Nah, kali ini sudah hadir bersama Anin, yaitu ada Dr. Dandung Bawono, SPA MSc, yang merupakan seorang dokter spesialis anak, dan juga kita akan chit-chat bareng sama Mbak Destia Eka Putri, seorang influencer mom. Halo, assalamualaikum Dr. Dandung dan juga Mbak Desti.
Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Mbak Ani Selamat Siang, Mbak Anin. dan para siang, mami. Masya Allah luar biasa. Dokter Dandung, kita bertemu lagi ya dok ya. Hai. Oke, halo, salam kenal ya Mbak Desti ya. Salam kenal Anin. Oke, mungkin boleh disapa dulu nih teman-teman atau para mami yang sudah hadir. Halo para mami. Oke. Halo Mami Oke. semua, sehat-sehat. Masya Allah, luar biasa. Jadi intinya di sini kita bakal sharing ya para moms bareng sama Dokter Dandung dan juga Mbak Desti di sini mengenai vaksinasi anak. Sebelumnya gimana kabarnya Dokter Dandung dan juga Mbak Desti? Kabarnya sehat luar Alhamdulillah, biasa. sehat. Semangat. Sehat ya, Masya Sehat ya. Allah. Yang penting harus semangat ya Dokter Dandung juga Mbak Desti ya. Harus Apalagi semangat, kan harus semangat. Tuh. masih masa pandemi gitu ya, kita harus tetap terus semangat dan juga menjaga kesehatan kita dan juga pastinya keluarga. Oke, Mbak Desti, nanti kita akan lanjut sesi chit chat ya bareng sama dokter. Kali aja nanti Mbak Desti ada beberapa pertanyaan, boleh nanti diajukan bareng sama dokter di sesi chit chat. Tapi untuk saat ini kita akan persilahkan Dokter Dandung ya untuk memberikan pemaparan materi pada siang hari ini mengenai vaksinasi yang harus didapat si kecil. Oke, monggo Dokter Dandung. Oke, terima kasih Mbak Anin. Oke, ya, selamat pagi. Sudah ya? Oke. Sudah. Oke, selamat pagi. Apa kabar, Mam semua? Semoga sehat-sehat semua ya hari ini, pagi ini. Masih kita dalam keadaan pandemi. Memang sekarang kita bersyukur karena kejadian pandemi menurun dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu ketika kita mengalami second wave. Tetapi tentu saja kita harus terus waspada, kita harus terus untuk melakukan protokol kesehatan, menjaga kesehatan, dan salah satunya untuk topik di pagi hari ini, kita akan berbicara sesuatu yang sangat penting sekali untuk buah hati kita, untuk anak-anak kita, yaitu namanya vaksinasi. Nah, jangan sampai isu dari corona atau berita-berita tentang corona itu menurunkan kewaspadaan atau menurunkan fokus kita untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Asa-asi asuh salah satunya adalah vaksinasi rutin. Nah, maka hari ini kita bersama dengan Halodoc akan memberikan sharing kepada para mam semuanya di seluruh Indonesia untuk pentingnya vaksinasi untuk anak-anak dan buah hati kita. Nah, saya akan masuk ke materi presentasi. Nah, sebelum kita bahas tentang vaksinasi, kita mau memperkenalkan dulu ya tentang namanya layanan Halodoc ya. Jadi untuk Halodoc ini, para mam semuanya, itu adalah layanan atau platform dari dokter online ya. Nah, seperti itu. Jadi Halodoc adalah adalah layanan nomor 1 di Indonesia ya, itu dengan pengguna aktif lebih kurang 18 juta ya. 18 juta, kemudian bisa diinstal juga di iOS atau di Android juga. Dan saya yakin sebagian besar mungkin dari para mam di sini sudah menggunakan layanan Halodoc ini, di mana kita bisa mendapatkan konsultasi secara online, secara lebih aman untuk pada saat ketika anak kita sakit atau para mam membutuhkan konsultasi dengan dokter dengan berbagai macam manfaatnya, gitu ya. Yang masa pandemi kan kita harus membatasi kunjungan ke rumah sakit. Jadi inilah sebuah solusi untuk para mam semuanya ketika mau berkonsultasi dengan dokter. Next. Oke, jadi tantangannya yang dihadapi memang di Indonesia ini, para mam sekalian, itu jumlah dokter tuh masih relatif sedikit sekali. Jadi 4 dokter untuk 10.000 penduduk ya, para mam semuanya ya. Jadi itu menyebabkan cukup adanya penumpukan dari jumlah pasien, prosedur, yang itu memang dihadapi di Indonesia. Mulai dari kita harus ke rumah sakit, gitu ya, ada administrasi, menunggu, kemudian konsultasi. Nah, kemudian konsultasinya pun mungkin tidak bisa terlalu lama, karena bukan dokternya yang nggak mau memberikan konsultasi yang lebih lama, tetapi jumlah pasiennya juga banyak yang menunggu di ruang tunggu. Kalau kita ngasih konsultasi setengah jam aja untuk satu pasien, nanti yang di luar bisa teriak-teriak semua. Nah, seperti itu ya para mams, kondisi yang dihadapi di layanan kesehatan di Indonesia. Belum soal nanti ngantri juga di apotek, ya, kemudian
soal obat, ya, itu akan menimbulkan antrian yang cukup panjang juga di rumah sakit. Dan terutama di masa pandemi, tentu saja itu menjadi masalah. Karena di masa pandemi kita harus menghindari kerumunan, kita harus menghindari banyak orang, dan tentu saja kita akan tidak efisien dan tidak meresikokan kesehatan kita kalau kita masih melakukan pelayanan kesehatan yang konvensional ya, para moms ya. Nah, seperti itu. Jadi, next. Oke, jadi untuk akses layanan kesehatan di nasional ya, di layanan kesehatan, itu memang itu tadi ya, masih sangat terbatas. Makanya untuk sebelum ada Halodoc, layanan kesehatan itu banyak terpusat di sebelum ya, ini tadi berarti slide sebelumnya ya. Nah, oke, sebelum di Halodoc, itu layanan kesehatan banyak terpusat di Jawa terutama pastinya. Di Jakarta, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Artinya untuk mendapatkan satu layanan kesehatan yang berkualitas, bisa konsultasi dengan enak dengan dokter gitu, seperti seperti kita chatting sih sama teman gitu, masih tentu saja masih sangat terbatas. Maka layanan kesehatan banyak terpusat ya para moms itu di kota-kota besar. Nah, setelah ada Halodoc ya, itu akan kemudian lebih merata. Ya, nah bisa next. Oke, jadi lebih merata. Karena apa? Itu tadi kita menggunakan teknologi ya, moms ya, dan kita bisa menjangkau dokter untuk kita bisa berkonsultasi dengan dokter yang kita mau, kemudian dengan waktu yang relatif lebih panjang daripada kita melakukan konsultasi secara offline. Bukan berarti kalau offline itu tentu saja masih tetap kita butuhkan ya, moms ya, untuk konsultasi kesehatan secara offline. Tetapi dalam beberapa kondisi tertentu, misalnya sakit-sakit yang ringan, kemudian ya ringan sampai menengah, itu bisa diatasi dengan melakukan konsultasi online. Yang pada saat pandemi ini tentu saja itu adalah sebuah solusi buat banyak orang, buat banyak keluarga, buat anak-anak kita. Dan setelah pandemi pun saya pikir kita membutuhkan layanan konsultasi secara online. Karena itu sudah dilakukan di luar Indonesia, di luar negeri, dan satu cara pelayanan kesehatan yang efektif para moms. Karena bayangkan aja, kalau dulu belum ada dokter online, kita mau berkonsultasi dengan dokter ahli di Jakarta, itu kita tentu saja sangat sulit ya. Misalnya kita ada di luar Jakarta nih, atau di luar Jawa. Moms yang ada di Kalimantan, di Sumatera, apalagi di Sulawesi, mau konsultasi dulu sama pakarnya nih, misalnya dokter anak yang pakar gitu ya di Jakarta, tentu saja harus datang ke Jakarta, ya, harus antri, itu ada cost-nya ya, ada biayanya dari segi materi maupun dari segi waktu. Tetapi konsultasi online sekarang menyederhanakan. Jadi kita bisa berkonsultasi loh dengan para profesor, para dokter spesialis anak ya yang cocok dengan kita, kesayangan kita gitu ya. Itu bisa dilakukan semuanya dengan melalui konsultasi online. Dan salah satunya Halodoc menjembatani kebutuhan masalah yang ditemui oleh para keluarga Indonesia untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik. Next. Oke, jadi untuk Halodoc sendiri ya, jadi memang menurut saya sendiri, inilah sebuah terobosan atau revolusi ya dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Dulu banyak sih di antara kita sendiri di kalangan tenaga medis, dokter spesialis. Kalau dokter online itu seperti apa sih begitu? Jadi maksudnya apa memang benar-benar dibutuhkan? Kita sendiri juga dalam tanda petik skeptis juga ya, moms ya. Tetapi memang pandemi itu merubah segalanya, merubah cara kita hidup, termasuk cara kita untuk berobat atau mendapatkan layanan kesehatan. Jadi memang Halodoc itu memberikan sebuah revolusi pelayanan ya, pelayanan kepada kita semua. Nah, jadi Halodoc sendiri kalau saya baca memang dari 2016 ya, kemudian dari mulai hanya pengiriman farmasi, kemudian di 2017, 2018, 2019, 2020 dan terutama 2021 ini layanannya semakin lengkap. Mulai menurut saya salah satu atau mungkin adalah yang paling lengkap sih di Indonesia ya untuk Halodoc ini ya. Dokternya sangat lengkap, mulai dari dokter umum, kemudian dokter spesialis,
4 besar ya, misalnya dokter anak, dokter obgyn, kandungan, dokter bedah, semuanya ada. Dan juga dokter-dokter yang lain, termasuk juga ada konsultan gizi, kemudian konselor laktasi juga, dokter gigi. Nah, itu adalah sebuah layanan yang menurut saya luar biasa. Jadi, pasien atau customer saya boleh bilang seperti itu, hanya cukup dari HP saja, itu sudah bisa mendapatkan akses layanan berkonsultasi dengan para dokter-dokter terbaik yang ada di Halodoc. Mulai dari dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, konsultan gizi, dan segala macam. Dan itu memudahkan untuk kita hidup. Memudahkan cara kita untuk mendapatkan layanan ke akses ke kesehatan. Dan tidak hanya soal konsultasi ya, para mam sekalian. Banyak juga layanan dari Halodoc ini akhirnya berkembang. Bukannya di konsultasi aja, tapi sampai bisa menyediakan yang namanya obat juga. Jadi ketika customer itu berkonsultasi dengan dokter, dokter memberikan resep, bahkan pasien itu tidak harus pergi dari rumah. Cukup klik di resep digital, semuanya akan bisa diakses di apotek terdekat dari pasien tersebut. Itu luar biasa. Itu teknologi ya para mams ya. Teknologi yang memudahkan kita. Kemudian langsung diantar lagi ke rumah. Bekerja sama dengan satu layanan yang lain ya. Nah, itu luar biasa. Kita nggak usah pergi dari luar rumah, apalagi di masa pandemi ini, di mana kita cukup harus membatasi akses kita untuk bertemu dengan banyak orang. Sangat memudahkan apa yang sudah dilakukan oleh layanan dokter online ini. Nah, dokter Halodoc juga semakin mengembangkan layanan juga, tidak hanya konsultasi, kemudian menyediakan obat yang bisa diantar ke rumah. Bahkan bisa juga kita order pemeriksaan lab, itu juga bisa. Kemudian bahkan labnya juga khusus ya, misalnya untuk lab COVID, lab demam berdarah, lab pasca COVID, dan segala macam. Sangat lengkap menunya. Dan ada juga nih satu layanan baru yang nanti juga akan saya informasikan juga kepada para mams, yaitu namanya home vaccination. Jadi Halodoc terus mengembangkan layanan-layanan baru, terus berevolusi, terus memberikan pelayanan yang terbaik, terus mendengarkan kebutuhan dari masyarakat Indonesia. Dan itu luar biasa Halodoc. Makanya kita sangat bersyukur kita bisa memberikan juga ya, dari dokter juga bisa memberikan sesuatu value atau benefit kepada para keluarga di Indonesia. Next. Nah, jadi bagaimana untuk memecahkan masalah tadi ya. Nah, jadi yang sudah saya sampaikan kepada para mams tadi. Jadi memang kita ada masalah. Masalahnya apa? Aksesnya masih banyak terpusat di Jawa. Jadi dengan adanya Halodoc, maka para mams bisa mendapatkan yang namanya kecepatan ya dalam dalam mendapatkan layanan, baik itu konsultasi maupun obat, aksesnya juga mudah, hanya dari HP saja, dan juga ya enak ya, hanya dari HP dan juga mudah dilakukan. Nah, itu yang diberikan oleh Halodoc kepada para customer atau para user, pada para keluarga di Indonesia semuanya. Next. Nah, jadi dengan teknologi ini, memang Halodoc sangat membantu kita ya. Jadi menggabungkan antara daring dengan offline. Artinya apa? Ya, artinya secara online kita bisa melakukan konsultasi dan diagnosis ya. Kemudian ada kesehatan, rekam medisnya semua juga tercatat semua ya. Para mam semuanya tersimpan dan rahasia. Tetap ya seperti kita di rumah sakit. Kemudian farmasi juga bisa mengirimkan obat ya, dan itu menyerupai dengan layanan yang diberikan secara offline. Tentu saja tidak semua kita bisa tuntas mungkin pastinya ya secara dengan konsultasi online, tetapi dengan online saya pikir lebih dari 50% diagnosis dan terapi itu bisa dilakukan. Dan itu sangat membantu, ya efisien juga, kita nggak harus ke rumah sakit, secara waktu itu sangat efisien. Maka itulah yang benefit-benefit yang diberikan oleh Halodoc untuk masyarakat Indonesia. Next. Ya, jadi layanan dari Halodoc ya. Jadi saya ulang lagi. Nomor 1 adalah layanan chat, mengobrol dengan dokter. Itu oke banget ya para mams ya, dengan jatah waktu maksimal 1 jam. Coba kalau kita di tempat praktek biasa, kita mungkin sulit sekali untuk ngobrol dengan dokter. Mungkin
bukannya dokternya nggak mau ngobrol ya, tapi karena pasiennya udah banyak dan dokter nggak mungkin untuk ngobrol secara lebih panjang gitu ya, Mams ya. Jadi dengan Halodoc ini maka bisa ngobrol dengan lebih panjang ya. Kemudian ada toko kesehatan ya, kemudian juga bisa booking juga sih, membantu untuk kunjungan di rumah sakit ya, tes lab, kemudian bekerja sama dengan asuransi juga, dan juga ada artikel-artikel kalau Mams akses di aplikasinya atau di websitenya, banyak sekali artikel kesehatan yang sangat bermanfaat untuk para Mams sekalian. Next. Oke, dan sedikit saya akan menyinggung tentang layanan terbaru dari Halodoc, yaitu Home Care, Home Care Child Immunization Service. Ibu-ibu sekalian, para mam sekalian, imunisasi di masa pandemi itu menjadi satu keprihatinan kemarin. Kenapa? Karena di tahun 2020 dari satu penelitian dari Kemenkes itu ada satu hasil penelitian menyebutkan bahwa sebesar lebih kurang 56% ya masyarakat Indonesia itu anak Indonesia itu tidak mendapatkan vaksin sesuai dengan jadwalnya di puskesmas. Nah, itu menjadi satu keprihatinan. Kenapa? Karena vaksin seperti yang disampaikan oleh Mbak Anindya tadi itu kan salah satu upaya dari kita untuk memberikan pencegahan ya, untuk anak-anak kita tuh lebih terlindungi untuk penyakit-penyakit yang berbahaya tentu saja. Jadi semua ya lebih kurang sekitar ada 15 vaksinasi yang dilakukan di Indonesia untuk anak-anak 0 sampai 18. Itu semua penyakit yang berbahaya, Mam, semuanya. Ya, berbahaya atau kalau tidak itu yang mudah menular. Ya, jadi kalau kena itu langsung sangat menularnya. Nah, ketika ada pandemi, vaksinasi tidak bisa diberikan sesuai dengan jadwal karena apa? Orang tua takut ke rumah sakit, ya orang tua membatasi kunjungan, dan itu wajar sih karena kita semua memang seperti itu. Itu secara fakta menurunkan angka kepatuhan vaksinasi sebesar nggak main-main ya 56%. Itu di puskesmas di seluruh Indonesia. Maka itu menjadi keprihatinan dari Kemenkes dan juga IDAI juga, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Karena jangan sampai kita terlalu fokus ke COVID, sementara kita abai memberikan vaksinasi reguler ya, vaksinasi yang vaksinasi reguler yang harus kita berikan kepada anak-anak kita, baik itu yang bersifat wajib maupun bersifat tambahan. Nah, maka dari itu IDAI waktu sekitar sebelum second wave ya waktu itu, nah itu sudah melakukan satu protokol-protokol ya atau kebijakan-kebijakan untuk supaya tetap menjaga compliance atau kepatuhan dari anak-anak untuk mendapatkan vaksinasi sesuai dengan usianya. Nah, salah satu yang diberikan oleh IDAI waktu itu adalah pelayanan lantatur ya. Jadi layanan tanpa turun, drive-thru. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk memudahkan anak itu untuk tidak langsung datang ke rumah sakit. Nah, drive-thru itu salah satunya, Mam sekalian ya. Jadi terutama sangat didengungkan ketika kemarin waktu second wave ya, waktu second wave kemarin. Jadi di rumah sakit banyak melakukan drive-thru, tapi juga banyak juga rumah sakit nggak bisa. Karena kalau untuk drive-thru itu kan harus parkirnya harus luas ya, Mam sekalian ya, untuk akses mobil nggak boleh banyak antrian dan segala macam. Nah, jadi ada layanan yang kedua yang diberikan yaitu namanya home vaksinasi. Dan itu cukup sangat membantu ya, di mana layanan home vaksinasi ini dokter akan datang ke rumah dan mereka sudah melakukan konsultasi pre-imunisasi atau pre-kunjungan ya, pre-kunjungan. Jadi tahu anak ini membutuhkan vaksin apa, kemudian prosedurnya seperti apa, dan pastinya akan menerapkan namanya prokes atau protokol kesehatan. Sehingga anak atau keluarga kita akan tetap memberikan vaksin sesuai dengan jadwal dan juga tetap terlindungi kesehatannya. Nah, ini kita menyambut baik juga dari Halodoc menyediakan layanan home care child immunization. Karena inilah yang dibutuhkan sebenarnya oleh para keluarga atau anak-anak kita. Jadi bagaimana kita tetap bisa memberikan vaksinasi sesuai jadwal, sesuai usia, tetapi juga menjaga kesehatan dari anak-anak dan keluarga kita dari namanya bahaya COVID-19. Next. Oke, jadi ini ya untuk layanannya, untuk layanan home care-nya itu adalah safe dan trusted pastinya prosedurnya. Kemudian easy dan convenient artinya apa? Bisa booking dari aplikasi.
Ya, jadi moms bisa buka aplikasi Halodoc dan moms bisa booking, bisa chatting dulu dan kemudian bisa melakukan dokter jadi tahu ya sebelum melakukan kunjungan vaksin apa yang harus diberikan. Dan mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan oleh para mam semuanya. Dan untuk masalah harga juga masih terjangkau. Nah, seperti itu. Jadi layanan dari Halodoc memberikan benefit untuk anak-anak kita dengan 3 benefit ini. Next. Ya, oke. Tapi sementara memang masih hanya ada di Jakarta ya, tapi nanti boleh di-chat juga ke customer service apakah sekarang bisa diakses di luar Jakarta. Nah, kemudian untuk Halodoc vaksin apa aja yang bisa diberikan, mam sekalian, itu nomor 1 adalah Hexasim ya, itu adalah vaksin untuk hepatitis A, kemudian Pentaxim, itu isinya DPT, polio, HIV, ya, jadi vaksin wajib untuk bayi atau di bawah 1 tahun. Tetraxim, itu isinya DPT, polio. Ada sel, DPT dan polio, dan Vaxigrip, yaitu imunisasi untuk influenza. Ya, nah itu adalah vaksin-vaksin yang bisa diberikan secara home vaccination oleh Halodoc. Mungkin saat ini ada pengembangan, nanti Mams bisa tanyakan ke CS Halodoc ya, apakah bisa saat ini bisa di luar vaksin yang saya sebutkan tadi. Oke, next. Oke, ini adalah cara memesannya. Secara umum, Mams bisa mendapatkan layanan home vaksin. Ini gampang banget. Jadi lewat aplikasi pasien aja di Halodoc. Ya, jadi Mams buka aja aplikasi Halodoc. Kemudian Mams bisa cek ya. Jadi ini klik buat janji rumah sakit. Kemudian di semua layanan klik vaksinasi. Kemudian Mams bisa pilih vaksinasi home care. Kemudian klik buat janji. Pilih tanggal waktunya ya yang Mams bisa, kemudian pilih profil pasien, kemudian dan seterusnya ya. Nanti Mams bisa ada cara-caranya untuk pesan vaksin home vaksinasi di aplikasi Halodoc. Oke, next. Oke, ini aja ya untuk untuk cara memesan vaksin di Halodoc ya. Jadi nanti gampang banget kok caranya. Jadi Mams tinggal ikutin aja di aplikasi, nanti sudah ada cara-cara atau cara memesan cara memesan home care vaccination. Gitu ya. Next. Oke, ini hanya ya slide terusannya ya. Oke, jadi secara umum seperti itu para Mams sekalian. Jadi vaksinasi harus kita berikan ya sesuai dengan usia, sesuai dengan sesuai dengan jadwal vaksinasinya. Jangan sampai keadaan pandemi membuat kita terhalang untuk memberikan vaksin kepada anak-anak kita. Nah, kita menyambut baik bahwa Halodoc sudah ada layanan aplikasi home vaccination dan Mams bisa akses dengan mudah melalui aplikasi Halodoc. Yes, tentu saja akan sangat membantu kita semua yang ingin mendapatkan vaksinasi secara tepat, secara sesuai jadwal dan juga secara aman untuk anak-anak kita dan juga untuk keluarga kita. Itu saja dari saya, Mbak Anin. Saya kembalikan ke Mbak Anin. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Dokter Dandung. Masya Allah, luar biasa ini ya. Jadi pasti diketahui bahwasanya para moms juga pastinya udah punya ya aplikasi Halodoc yang dimana ini membantu kita ya dokter ya di masa pandemi ini apalagi nih. Oke, dokter, tadi kan Ani sempat mendengarkan nih ya beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Dokter Dandung gitu. Ani ada beberapa pertanyaan nih dok untuk Dokter Dandung. Nah, ini mengenai tema kali ini yaitu vaksin. Nah, seberapa besar sih manfaat pemberian vaksin di masa kini atau mungkin di masa depan ya? Dan apa efek yang akan disarankan oleh anak bila tidak mendapatkan vaksin atau tidak imunisasi nih dok? Oke Mbak Anin, jadi tentu saja manfaatnya sangat besar sekali Mbak Anin dan para mams ya, karena dengan memberikan vaksinasi itu kita melindungi anak kita terhadap penyakit-penyakit yang memang berbahaya dan mudah menular. Jadi kurang lebih ada 15 penyakit ya, jadi ada yang udah ada vaksinnya ya di Indonesia. Jadi dengan memberikan vaksin tentu saja akan memberikan kekebalan Mbak Anin kepada anak-anak kita. Ya, jadi mereka akan lebih terlindungi, akan tidak mudah sakit, dan tentu saja akan mengurangi angka kejadian penyakit dan juga angka kematian tentu saja. Ya, angka kematian. Karena dari WHO sendiri,
setiap tahunnya ini masih ada sekitar 1,5 juta anak di seluruh dunia ya meninggal itu karena tidak mendapatkan vaksin. Jadi ya itu tadi, kalau kita tidak memberikan vaksin kepada anak kita, tentu saja anak kita akan lebih mudah terserang penyakit, ya, kemudian lebih mudah sakit, angka kematian juga lebih tinggi, dan juga bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ya, Mbak Anin dan para moms ya. Kalau anak muda sakit, tentu saja pertumbuhannya juga akan terganggu, beratnya sulit naik, ya, kemudian kecerdasan dan segala macam itu semua akan terganggu ya. Karena juga ada beberapa penyakit infeksi yang bisa menyebabkan kecacatan juga. Jadi sangat penting untuk memberikan vaksinasi kepada anak kita. Oke, Masya Allah biasa. Jadi vaksin ini penting banget ya dok ya, apalagi dimulai dari sejak dini gitu ya, dari kecil. Betul. Sudah, mereka kan itu biasanya sudah ada jadwalnya ya dok ya, mungkin umur segini ada vaksin ini, vaksin A, vaksin B gitu ya. Mungkin ini harus kita ikutin biar anak tetap terus berkembang dengan baik seperti itu. Tuh para moms, jadi buat anaknya jangan lupa ya buat divaksin, ini penting banget nih katanya dokter Dandung. Oke, dok, tapi kan ini sebagian besar nih orang tua tuh khawatir ya kalau anak ini mengalami KIPI gitu. Biasanya kan kalau habis vaksin kan ada efek nih kayak demam atau dan lain sebagainya gitu ya. Nah kalau dari KIPI tersendiri itu gimana sih dok cara kita untuk menanggulangi biar kita tuh nggak khawatir gitu kalau misal anak ini sedang mengalami KIPI gitu. Ya, Mbak Anin, makasih. Memang KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi itu bisa mungkin terjadi. Tetapi rata-rata memang kejadiannya sangat kecil ya Mbak Anin ya, itu nomor 1. Jadi dari 1.000 atau 10.000 dosis tergantung nanti vaksinnya apa ya, atau 100.000 dosis mungkin hanya 1. Itu nomor 1 ya. Jadi sangat jarang dan jangan khawatir ya. Nomor 1 sangat jarang. Nomor 2 biasanya reaksinya ringan aja nih Mbak Anin. Bisa mulai demam ya ringan 1-2 hari. Ya itu biasanya paling sering 1-2 hari, terutama untuk vaksin DPT. Nah itu dulu kejadiannya ya tidak sedikit, ada beberapa gitu ya Mbak Anin ya. Kemudian makanya sekarang ada vaksin DPT yang aseluler, yang efek samping demamnya itu lebih kecil dibandingkan vaksin DPT yang seluler, itu ya. Nah, oke, kembali yang ke tadi yang kedua. Jadi efek sampingnya kecil, yang paling sering itu memang demam 1-2 hari. Kemudian bengkak, kadang bengkak sedikit ya, kemerahan, rasa tidak nyaman, ya nyeri, ya kemudian atau ada seperti reaksi seperti kena flu gitu ya, Mbak Anin ya. Nah, seperti itu. Jadi itu semuanya bisa kita antisipasi. Dengan apa ya? Dengan sediakan obat seperti paracetamol di rumah. Itu wajib juga sih ya. Jadi setelah vaksin kita perlu untuk punya persediaan obat terutama paracetamol, Mbak Anin dan Mam semuanya ya, karena efek KIPI yang paling sering itu demam sih, ya demam 1-2 hari seperti itu. Dan juga jangan khawatir kalau misalnya ada apa-apa tentang KIPI, para Mams bisa langsung konsultasi juga nih di Halodoc. Karena saya juga nggak sedikit juga sih, Mbak Anin, dapat konsultasi di Halodoc tentang KIPI ya dari para Mams. Gitu. Oke, siap tuh. Bisa langsung aja juga cek ya dokter ya, karena di Halodoc juga kan sudah bisa chat langsung dengan dokter. Kemudian banyak-banyak artikel ya dok ya, yang mungkin kita bisa baca juga di sana. Betul. Yang mungkin bisa menambah pengetahuan para moms nih, biar kalau misal nanti habis vaksin terus tiba-tiba anak mengalami KIPI atau apapun, jadi udah nggak kaget lagi gitu. Oke, siap dokter Dandung. Kali ini Anin penasaran juga nih, tadi kan dokter menjelaskan ya mengenai pentingnya vaksin ya untuk anak gitu. Nah kali ini kan sudah ada Mbak Desti yang sudah hadir. Hai Mbak Desti. Halo Mbak Anin. Halo Mbak Desti, Masya Allah. Tadi kita sudah mendengarkan dokter ya Mbak Desti ya, mengenai manfaat vaksin, yang pentingnya vaksin, di mana anak ini harus divaksin gitu. Karena ini luar biasa nih untuk manfaatnya untuk anak. Nah sekarang boleh dong Mbak cerita nih pengalamannya sedikit mengenai baby-baby yang mungkin dulu sudah pernah vaksin gitu. Apa yang dirasakan Mbak Desti nih manfaatnya untuk kesehatan anak nih pastinya. Iya, terima kasih Mbak Anin kesempatannya. Terima kasih juga kepada dokter Dandung yang udah kasih pemaparan yang sangat jelas. Terus juga Halodoc ya yang sudah memberikan fasilitas home care. Jadi mama-mama online kayak kita semua nih, apalagi di masa pandemi ini happy banget nih ada layanan home care dari Halodoc, karena kan memang sekarang banyak banget home care memang yang difasilitasi berbagai
lembaga, tapi kan kadang kita khawatir ya ini benar nggak layanannya, terus petugas yang datang ke rumah gitu kan. Tapi kalau misalnya dari suatu perusahaan yang jelas seperti Halodoc ini, pasti ibu-ibu nih, moms ini semuanya merasa aman gitu. Nah, kalau menurut pengalaman saya sendiri, awalnya itu memang agak, kalau new moms ya, anak saya kan baru 2 tahun nih dok, bulan depan. Jadi waktu dulu tuh karena ibu baru gitu kan, sebenarnya agak takut gitu melakukan vaksin. Jujur nih, karena pasti kan, aduh takut demam gitu kan, dan nanti gimana ya kalau demam gitu kan, pasti panik ya, namanya juga ibu baru. Tapi benar nggak sih dok? Kan kalau di rumah sakit tuh biasanya ada yang menawarkan vaksin yang ini ada yang maksudnya nggak ada efek demamnya kok Bu, gitu kan, ada pilihan tuh dok biasanya. Biasanya sih saya ngambil yang nggak ada demamnya tuh dok, maksudnya cari aman gitu ya, ibu-ibu yang takut gitu ya, anaknya kalau demam takut gimana gitu kan, karena pertama kali. Jadi biasanya saya tuh Mbak Anin pilih vaksin yang tidak demam gitu kan, ada ya dok di rumah sakit gitu. Nah, kalau manfaatnya sendiri bagi saya tuh itu membuat kita membuat anak kita tuh jadi kebal, seperti pemaparan dokter Dandung, jadi kebal terhadap penyakit-penyakit yang berbahaya, karena apalagi bayi di bawah 1 tahun atau baru lahir itu kan rentan gitu. Jadi perlu kita sebagai orang tua, sebagai ibu tuh bijak gitu ya, harus memilih keputusan yang baik untuk anak. Jadi keputusan untuk memberikan imunisasi sejak dini, sejak dari bayi lahir sampai dengan sekarang, itu menurut saya adalah keputusan yang bijak untuk para ibu. Jadi saya memilih untuk mengikuti imunisasi untuk anak saya gitu, karena itu memberikan manfaat yang sangat banyak. Selain untuk kebal penyakit juga, meminimalkan risiko penularan ya dok terhadap di lingkungan sekitarnya, dan juga mengurangi kalau sakit kan pasti anak harus minum obat ya dok. Jadi kan kalau minum obat tuh rasanya sedih gitu dok, kok aduh anak masih kecil harus minum obat, harus dikasih antibiotik, itu sangat saya kurangi, sangat saya minimalisir. Jadi ya itulah cara saya salah satunya untuk meminimalisir anak sakit, memberikan antibiotik atau obat-obatan gitu kalau anak sakit ya. Kalau divaksin insya Allah imunitasnya terbentuk, kebal sistem tubuhnya gitu. Jadi mengurangi hal-hal seperti itu sih Mbak Anin gitu. Oke, siap. Masya Allah. Jadi intinya vaksin ini bermanfaat juga ya untuk kesehatan anak, dan pastinya untuk tumbuh kembang anak juga bisa lebih baik ya pastinya Mbak Desti ya. Tapi Mbak Desti tadi kan sempat sharing nih ya, bahwasanya agak takut gitu kan kalau misalnya vaksin nanti takut kipi dan sebagainya. Nah, pasti sebagian dari orang tuh ada yang mungkin takut anaknya untuk vaksin gitu. Ada nggak sih mungkin Mbak Desti lingkungannya atau keluarganya yang mungkin nggak setuju atau nggak memperbolehkan anaknya nih imunisasi atau vaksin gitu ya, atau mungkin kalau semisal pun ada, biasanya Mbak Desti apa nih apa yang dilakukan Mbak Desti kepada mereka? Jadi sebenarnya kalau orang tua saya alhamdulillah yang pro, maksudnya yang dari kecil juga saya mengikuti imunisasi lengkap gitu. Jadi ke saya pun harus mengikuti imunisasi, bahkan vitamin A aja itu harus gitu. Maksudnya jangan lupa ini pekan imunisasi yang vitamin A itu ya dok ya, dikasih ke anak itu juga nggak lupa gitu. Kalau dari lingkungan sekitar saya terutama keluarga sih nggak ada yang menentang terhadap vaksin imunisasi anak ini. Tapi kalau dari lingkungan sekitar yang saya lihat nih, misalnya di medsos tuh masih suka nih ibu-ibu nih yang posting, ada nggak yang ibu-ibu di sini yang anti vaksin gitu ya, atau yang pro vaksin gitu tuh masih ada yang saya lihat. Cuman ya saya kan hanya pengamat juga gitu kalau di medsos, wah gitu masih ada yang berpikiran tidak mau vaksin gitu. Itu menurut saya, wow, kalau untuk anak masa sih mau coba-coba dan mengikuti ego gitu, ego ego yang belum tentu itu baik untuk anaknya gitu kan ya Mbak ya. Jadi saya sih biasanya mengedukasi dengan cara saya sendiri ya. Saya bilang kalau misalnya vaksin itu memang penting gitu. Terus saya selalu story kalau hari ini anak saya vaksin, jadwal vaksin ke dokter gitu. Saya selalu men-share sih biasanya kalau misalnya anak ke dokter itu saya selalu share di medsos, hari ini Ryan vaksin ke dokter, vaksin DPT gitu dari kecil, atau vaksin PCV gitu. Bahkan yang tidak wajib
pun kayak influenza setiap tahun tahun ini Ryan kedapatan jadwal influenza, alhamdulillah gitu kan, karena kan anak seusia yang di bawah 12 tahun belum bisa vaksin COVID ya dok. Jadi saat ini apapun yang bisa membantu meminimalisir risiko kayak vaksin influenza kan sudah bisa diberikan pada anak gitu ya. Jadi ya udah kita ikutin itu secara rutin. Jadi gitu sih cara mengedukasinya Mbak Anin. Siap, jadi intinya lebih kayak apa yang kita lakukan juga kita share juga ya Mbak Desi ya, biar ibaratnya mungkin followers kita atau mungkin teman-teman dan lingkungan juga kayak oh ternyata vaksin ini penting ya untuk anak gitu, banyak loh manfaatnya apalagi buat tumbuh kembang si kecil gitu ya, biar terus sehat dan juga lebih kebal gitu imunnya. Oke, siap. Nah pasti ini juga ada penasaran nih dok dari pertanyaan tadi kan nyambung sama Mbak Desti nih. Jadi kan ada beberapa vaksin yang mungkin harus diberikan ya dok ya kepada anak gitu. Nah vaksin apa aja sih dok yang wajib diberikan untuk anak dan nggak boleh sampai terlewat gitu. Terus ada vaksin lagi nggak dok? Maksudnya di luar vaksin wajib ya untuk anak itu mungkin apa aja nih dok yang mungkin bisa diberikan kepada anak? Oke Mbak Anin, jadi memang untuk anak-anak kita di balita ya di bawah 5 tahun itu ada vaksinasi wajib dan vaksinasi tambahan. Itu istilah dari pemerintah. Bukan berarti kalau vaksin tambahan itu tidak penting untuk para mams ya. Vaksin wajib semuanya penting semuanya karena itu sudah diteliti. Memang itu penyakit-penyakit yang kalau nggak angka kematiannya tinggi, angka penularannya tinggi. Gitu ya, vaksin-vaksin itu kenapa dibuat pasti karena dua itu. Jadi kenapa ada vaksin wajib itu karena pemerintah sudah bisa mensubsidi, sudah bisa membayar itu Mbak Anin ya untuk semua anak-anak di Indonesia. Jadi wajib karena itu program pemerintah. Nah seperti itu ya. Kalau tambahan itu berarti pemerintah belum bisa mensubsidi. Nah jadi biaya pribadi seperti itu. Jadi namanya vaksinasi tambahan. Ini untuk sedikit memberikan informasi yang benar kepada para moms, karena ada yang berpendapat, vaksin tambahan nggak perlu, karena kan tambahan aja. Seperti itu. Ya, jadi itu semua sebenarnya perlu. Itu ya Mbak Anin, Mbak Desti, sama Mam semuanya, itu semuanya perlu. Jadi kenapa dibilang wajib? Karena itu program dari pemerintah, makanya wajib. Ya, apa saja yang wajib? Ada BCG, ada polio, ada hepatitis B, ada DPT ya, 3 vaksin, dan MR ya, measles, rubella ya, itu namanya campak atau rubella. Nah, vaksin-vaksin itu harus diberikan ya, udah ada jadwalnya dan turuti jadwalnya. Kalau misalnya nggak kekejar, ada yang terlewat karena pandemi, segera dikejar untuk vaksin-vaksin yang wajib itu. Kalau para moms punya budget lebih, boleh memberikan namanya vaksinasi tambahan. Nah, vaksinasi tambahan itu penting juga, tetapi pemerintah belum bisa mensubsidi untuk semua anak Indonesia karena harganya masih tinggi, gitu ya, Mbak Anin ya. Contohnya ada rotavirus, ada pneumokokus, ada varicella atau cacar air, ada hepatitis A, tipoid ya atau tipes, kemudian vaksin dengue, demam berdarah, kemudian vaksin HPV ya, yang kanker serviks. Nah, itu semua pemerintah belum bisa mensubsidi, maka namanya vaksin tambahan. Tetapi kalau ada budget lebih, berikan kepada anak-anak kita. Itu Mbak Anin. Oke, siap. Jadi intinya kalau semisal vaksin ini ibaratnya wajib ya dok ya, wajib ini yang harus dikejar gitu. Tapi kalau semisal ada rezeki nih, maksudnya mau vaksin tambahan biar anak makin kuat gitu ya, biar makin enak nih tumbuh kembangnya, mungkin bisa langsung ditambahkan sesuai dengan kebutuhan si anak. Oke, dokter. Tapi kan sekarang kan lagi masa pandemi nih dok. Kadang kan mungkin sebagian dari para moms nih khawatir juga buat imunisasi keluar rumah, apalagi ke rumah sakit yang notabene mungkin ramai ya orang sakit dan lain sebagainya. Nah ini kalau semisal ketunda nih, itu berpengaruh nggak sih dok bareng sama tumbuh kembang si anak itu, atau ada tips lain mungkin biar biar kita tuh tetap terus vaksin tapi tetap aman gitu. Biasanya kan para moms lagi bingung nih masa seperti sekarang, gimana tuh dok? Ya, Mbak Anin, memang wajar karena di masa pandemi ini kita semua membatasi mobilitas. Termasuk kita juga khawatir kalau nanti ke rumah sakit akan lebih berisiko tertular. Dan memang di sepanjang 2020 inilah yang terjadi. Jadi tadi dari riset dari Kemenkes itu 56% itu tertunda. Dan itu angka yang tinggi dan itu menjadi keprihatinan kita juga. Makanya kita perlu memberikan ya bagi anak kita yang
belum mendapatkan imunisasi sesuai dengan usia, karena kemarin kondisi pandemi, harus segera dilakukan namanya kejar imunisasi, Mbak, atau imunisasi kejar ya, Mbak Anin ya, imunisasi kejar atau catch up. Itu wajib ya. Jadi nggak usah khawatir. Yang terlambat bisa dikejar lagi. Semuanya bisa dikejar kecuali rotavirus. Ya, rotavirus itu ada usia maksimalnya. Ada usia maksimalnya kalau rotavirus ya. Kalau yang lain itu tidak masalah. Jadi semuanya boleh dikejar. Kalau rotavirus itu maksimal 12 minggu untuk yang monovalen atau bivalen. Setelah itu kita nggak bisa lagi karena ada resiko ya, namanya intussusepsi. Tapi kalau yang lain telat, Mbak Anin, boleh kejar aja, segera ke DSA, bisa konsultasi juga ke para dokter anak di Halodoc. Nanti kita akan bikinkan jadwal untuk mengejar. Ya, akan kita buatkan jadwal untuk mengejar. Jadi tidak masalah, jangan khawatir. Segera kejar, berikan vaksin yang ketinggalan untuk anak-anak kita. Gitu. Oke, siap. Jadi intinya harus dikejar ya, Dok ya. Tapi untuk mengejarnya ini, Dok, apakah ada jeda beberapa lama gitu, mungkin berapa hari maksimalnya atau berapa bulan gitu. Terus kalau semisal mungkin ya udah ntar aja sekalian nih digabung sama vaksin selanjutnya gitu. Apakah bisa, Dok, kalau kayak gitu tuh? Ya, jadi untuk kapannya jeda, enggak ada jeda. Kalau Mams merasa ada telat, hari ini juga boleh bikin janji ya ke dokter, bikin janji melalui home care vaccination dari Halodoc, bisa konsul juga dulu ke dokter-dokter anak di Halodoc. Kita akan buatkan jadwal terbaru. Jadi tidak ada jeda, segera dikejar karena kita nggak tahu ya namanya penyakit kapan datangnya, Mbak Anin, ya kan? Kapan itu datangnya? Jadi segera dikejar aja, gitu. Ya. Jadi intinya harus dikejar secepatnya ya, Dok ya? Yes, cepatnya. Oh ya, boleh juga Mbak Anin tadi ya, boleh multi shot, boleh lebih dari satu suntikan boleh untuk mengejar ya. Jadi tidak masalah. Misalnya mau mengejar DPT sama PCV, misalnya ya, kemarin kita telat nih 2 bulan belum, sampai 4 bulan boleh dilakukan 2 kali suntikan boleh. Itu rekomendasi juga dari WHO, jadi aman, tidak perlu khawatir, dan itu bisa dilakukan di masa pandemi. Jadi beberapa suntikan ya, 2 suntikan lah untuk sekali kunjungan, itu masih aman untuk para mams sekalian. Jangan khawatir. Oke, siap. Tuh mams, jadi kita lebih tahu nih ya bahasanya, oh ternyata kalau misalnya ada yang mau ngejar terus sekalian sama vaksin selanjutnya, boleh ya, Dok ya? Untuk di double gitu, sekali jalan gitu ya. Tapi ya disiapkan juga anaknya, karena kan kadang anak itu kan nggak semuanya kuat dan semuanya ini ya, Dok ya. Jadi mungkin bisa dikondisikan anaknya juga. Oke, kali ini Anin balik lagi ke Mbak Desti. Mbak Desti sendiri gimana nih? Apakah sudah divaksinasi lengkap nih anaknya nih? Sempat mengalami penundaan nggak sih, Mbak, ketika vaksin ini, apalagi di masa pandemi seperti sekarang nih? Iya Mbak Anin, karena Ryan tuh kan masih di bawah 2 tahun juga, jadi tahun lalu tuh berarti dia umurnya masih setahun kurang ya, gitu. Dan itu di tengah pandemi. Pasti awal-awal apalagi yang first wave itu aku sempat nunda sih, tapi nggak lama sih Mbak Anin. Jadi ada satu jadwal dia vaksin, aku konsultasiin. Oke. Hai Mbak Desti. Oke, siap. Sepertinya Mbak Desti ini terkendala signal ya, para moms ya. Jadi mungkin ini kita tunggu Mbak Desti untuk kembali. Oke. Dokter, mungkin kita kembali Dok mengenai vaksinasi sambil kita menunggu Mbak Desti ya, Dok ya. Oke. Mungkin ada beberapa ini ya, Dok, layanan dari Halodoc yang mungkin para moms ini bisa loh, nggak perlu ke rumah sakit atau dan sebagainya, tapi bisa vaksin di rumah. Itu apakah ada layanan di Halodoc, Dok? Ya, Mbak Anin, tadi memang seperti kita udah informasikan ya, jadi memang ada yang namanya home care vaccination itu. Dan itu bagus sekali ya para moms. Kenapa? Karena nomor satu kemudahan. Kemudahan itu apa? Moms bisa pesan langsung dari HP aja. Ya, nggak usah ke rumah sakit, nggak usah antri gitu. Jadi dari HP, Moms bisa turuti langkah-langkah cara untuk memesan home vaccination dari aplikasi Halodoc. Ya, tadi bisa pilih dari untuk membuat janji itu ya, janji temu ya di aplikasi. Itu diturutin aja. Jadi nanti Moms akan mendapatkan yang namanya pelayanan untuk vaksin-vaksin. Ya, jadi nanti dokter yang sudah tentu saja sudah dilatih dan akan ada yang sudah dilatih akan datang ke rumah, gitu, akan memberikan vaksinasi dengan prosedur, dengan SOP yang sesuai dengan keselamatan, itu ya Mbak Anin ya, dan tentu saja menjaga protokol kesehatan atau prokes,
Gitu Mbak Anin. Oke, Jadi siap. Masya Allah, luar biasa. Jadi intinya kita juga bisa ya dok ya berkonsultasi langsung. Mungkin berkonsultasi dulu ya dok ya dengan dokter yang ada di aplikasi Halodoc. Lalu nanti kalau misalnya dokter sudah memberikan lampu hijau, mungkin bisa langsung ini nih book juga nih ya servisnya. Nanti insya Allah tim Halodoc bakalan langsung ke rumah kita masing-masing. Dan pastinya juga ini para moms juga nggak usah khawatir ya, karena sekarang nih kata dokter tadi ada layanan Halodoc Home Care Child Immunization Service, yang dimana ini layanan imunisasi anak di rumah. Jadi gak usah khawatir buat para moms untuk tertunda ya imunisasinya. Tapi sekarang kalian bisa langsung menikmati layanan imunisasi anak ini di rumah bersama Halodoc. Dan pastinya menjawab kebutuhan saat ini sehingga anak bisa tetap mendapatkan vaksin sesuai jadwal dan orang tua pun bisa merasa tenang. Dan prosedurnya juga dijalankan secara baik ya, dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Jadi nggak usah khawatir, pastinya keselamatan anak dapat terjaga. Dan pastinya bikin janjinya juga mudah dan praktis ya, karena cukup dengan menggunakan aplikasi Halodoc dari HP aja. Para mom juga udah gampang dan bisa menikmati layanan ini. Tapi untuk saat ini, untuk layanan Halodoc Home Care Child Immunization Service ini baru saja ada di Jakarta. Jadi buat para moms yang ada di luar Jakarta, mungkin nanti akan ada beberapa informasi lebih lanjut ya. Jadi jangan lupa buat follow Halodoc. Insya Allah nanti Halodoc akan lebih luas lagi nih untuk service kali ini untuk di seluruh Indonesia. Dan pastinya selain home care, di Halodoc juga bisa buat janji imunisasi anak di rumah sakit atau klinik vaksin terdekat. Pilih vaksin yang beragam sesuai dengan anjuran IDAI ya, dan lebih praktis dan mudah booknya juga karena bisa pilih jadwal dan bayar langsung lewat aplikasi Halodoc. Jadi langsung aja book di aplikasi Halodoc, langsung nanti bisa datang sesuai dengan time yang sudah ditentukan waktu awal dengan aplikasi Halodoc. Dan layanan di aplikasi Halodoc ini sangat lengkap ya para mama, apalagi beli kebutuhan kesehatan anak lebih hemat dan juga bisa langsung ke rumah. Oke, Mbak Desti ini sudah hadir. Hai Mbak Desti. Halo Mbak Anin, sorry, maaf. It's okay. Gak apa-apa Mbak Desti, biasa. Kalau kayak gini kita benar pasti salah satunya signal nih ya. Oke, siap. Mbak Desti mungkin boleh dilanjut ya tadi sharingnya mengenai vaksinasi anak ya. Tadi Mbak Desti gimana nih? Sudah lengkap belum Mbak vaksinasi si Ryan ya namanya ya? Nah, betul, nama anakku Ryan. Oke. Nah, apalagi di masa pandemi seperti sekarang nih Mbak, mungkin boleh di-share nggak? Boleh sempat ketunda nggak nih vaksinnya nih? Iya, jadi Ryan alhamdulillah vaksinnya sudah lengkap Mbak Anin dan juga dokter. Namun waktu awal-awal first wave itu di tahun 2020, umurnya kan masih kayak di bawah 1 tahun, dan itu pertama kalinya juga mau ke rumah sakit nih pas pandemi. Jadi WA dulu nih dokternya, dok mau vaksin tapi kami takut ke rumah sakit bawa anak gitu. Gimana ya dok, apakah bisa ditunda? Waktu itu saya WA dokternya dulu. Terus dokternya menyarankan kalau memang takut ke rumah sakit ya ditunda dulu nggak apa-apa, tapi kalaupun masih bisa boleh di klinik saya, karena di klinik saya itu hanya menerima pasien yang sehat dan hanya untuk vaksin gitu. Nah, tapi saya sempat nunda sebulan deh kalau nggak salah Mbak Anin, waktu itu vaksin apa ya, vaksin hepatitis kalau nggak salah. Nah, menunda sebulan, lalu pas saya datang ke kliniknya, akhirnya pakai multi shot itu dok, jadi digabung sama vaksin influenza, jadi hepatitis dan vaksin influenza, jadi langsung dikejar gitu, karena yang lagi pandemi juga kata dokternya kita vaksin influenza ya sekalian gitu. Jadi pas saat itu makanya ngejar hepatitisnya sama sekalian vaksin influenza gitu sih Mbak Anin. Jadi tapi kalau sekarang nih jadi lebih merasa tenang, takutnya kan kita nggak tahu nih pandemi sampai kapan. Jadi kalau udah ada layanan home care, kayaknya saya bakalan coba layanan home care lewat aplikasi Halodoc deh nextnya. Oke, siap. Masya Allah, luar biasa. Jadi sekarang tuh tadi sudah di-share sama dokter juga ya, Mbak Desti ya, bahwasanya di Halodoc sekarang sudah ada layanan home care immunization service yang dimana ini bisa kita nikmati dan kita bisa pakai ya, apalagi di masa pandemi seperti sekarang gitu. Berarti sebelumnya Mbak Desti ini sudah pakai aplikasi Halodoc ya? Oh, udah sering Mbak Anin, jadi waktu saya hamil pun saya selalu pakai, karena kan saya bawaannya panik ya, apalagi hamil pertama gitu, jadi
daripada nyusahin dokternya terus nih, dokter saya nih di WA terus kan nggak enak. Kalau pakai aplikasi Halodoc kan mau kapan aja, terus siapa aja, mau ganti-gantian dokternya, kayak merasa aduh jawabannya nggak memuaskan diri gitu kan. Kalau ibu hamil biasanya gitu nih ibu-ibu, jawabannya kurang memuaskan nih dari dokter yang ini, biasanya saya pilih dokter yang lainnya tuh di aplikasi Halodoc sampai saya temuin jawabannya, oh kayak gini ternyata gitu. Jadi dari saya hamil sampai saya punya anak sekarang, apalagi di masa pandemi, aplikasi yang paling sering saya pakai ya aplikasi Halodoc gitu Mbak Anin. Oke. Jadi konsultasi gitu kan. Yes, pilek sedikit, konsultasi. pilek sedikit, batuk sedikit, Karno kan bawaannya. Jadi sering banget konsultasi Halodoc gitu. Oke, Masya Allah, luar biasa. Jadi intinya aplikasi Halodoc ini sangat membantu ya Mbak Desti ya. Apalagi di masa seperti sekarang yang kita tuh nggak bisa harus dikit-dikit ke rumah sakit. Betul. Karena kan kita harus membatasi kontak juga ya bareng sama di luar gitu pastinya. Tapi sebelumnya Mbak Desti juga sering ini nggak sih, beli vitamin, beli obat juga by Halodoc juga nggak nih? Beli Mbak, bahkan masker aja sama oksi itu oksi yang buat portable itu ya, oksigen portable itu kan harganya luar biasa ya di luar di toko online sebelah tuh ya. Tapi di Halodoc itu kan harganya harga normal kan, nggak akan di-markup gitu. Jadi aku pasti beli masker dan beli segala macamnya kayak disinfektan, semuanya tuh melalui aplikasi Halodoc juga, vitamin. Oke, Masya Allah. Jadi intinya benar-benar membantu banget lah di masa seperti sekarang nih ya aplikasi Halodoc ini. Soalnya kan kita sempat dong pengalaman ya Mbak, dulu sebelum ada aplikasi Halodoc ini kan kalau misal ada resep dokter kita harus cari ke apotek A, nggak ada, lari lagi ke apotek B, ke apotek C gitu kan. Kalau misal udah ada aplikasi ini biasanya kita bisa langsung udah diem di rumah aja, nanti si kurirnya ini bakalan mencari sesuai apotek yang ada gitu. Jadi kita sudah gampang ya Mbak sekarang. Betul banget, Masya Allah. Apalagi sekarang di Halodoc juga udah banyak banget artikel-artikel ya Mbak Desti ya, yang dimana kita juga bisa baca-baca untuk nambah-nambah pengetahuan knowledge kita, apalagi untuk para moms nih, biar gak dikit-dikit itu kaget, gak dikit-dikit itu takut gitu. Kalau misal udah ada knowledge dan juga pengetahuan kan kita jadi lebih agak tenang ya, karena kita sudah punya bekal di situ. Oke, Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk narasumber kita pada siang hari ini, Dr. Dandung dan juga Mbak Desti. Oke. Nah kali ini karena tadi udah centang-centung banyak banget yang nanya nih Dok dan juga Mbak Desti nih. Anin boleh ya izin untuk membacakan beberapa pertanyaan dari para moms dan juga teman-teman yang sudah hadir ya. Oke, siap. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama ada dari Teni Ismawati. Oke, selamat siang, saya Teni Ismawati, izin bertanya nih tentang vaksin anak. Waktu itu anak saya harusnya vaksin terakhir di umur 24 bulan. Karena dia sakit, jadi waktunya tidak bisa dilanjut karena tidak tuntas. Apakah itu mempengaruhi imun tubuhnya atau tidak ya Dok? Monggo Dokter Dandung. Terima kasih Bu Teni. Jadi memang tadi tidak disebutkan untuk vaksin untuk usia 2 tahun apa gitu ya. Tetapi memang kalau memang udah dijadwalkan, entah itu vaksin pertama atau vaksin booster, kalau tidak dilakukan Bu Teni, itu pasti akan mempengaruhi imunitas atau tingkat kekebalan dari anak kita terhadap penyakit itu. Jadi katakanlah misalnya harus diulang ya, katakanlah misalnya MR ya, campak rubella itu kalau dulu memang 2 tahun sih. Kalau sekarang anjuran IDAI terbaru udah 18 bulan ya sekarang. Tapi katakanlah itu, kita belum melakukan nih booster yang kedua. Tentu saja itu tingkat proteksi kekebalan tubuhnya anak terhadap kuman itu jadi tidak maksimal. Ya, mungkin harusnya bisa 95% ke atas, karena tidak diberikan booster yang kedua, bisa jadi hanya 90% atau kurang dari 90%. Jadi saran saya buat Ibu Teni segera untuk dilakukan imunisasi kejar supaya kekebalan dari anak ibu bisa tetap optimal ya dengan dosis booster seperti itu. Itu Mbak Anin. Oke, siap. Tuh para moms, kalau misalnya ada ketunda jangan lupa dikejar ya. Dikejar secepatnya ya Dok ya. Jadi biar imunnya itu tetap terus kuat gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua dari Kasela Davin. Oke, selamat siang dokter. Saya Sela Davin ingin bertanya. Dok, apa resiko jika anak tidak divaksin karena ada salah satu orang tua di lingkungan saya yang tidak mengizinkan anaknya divaksin atau imunisasi? Terima kasih Dok. Gimana nih Dok pencerahannya? Sedikit curhat kayaknya nih. Iya. Wah, ini nih, oke. Oke, Bu Sela, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang
tentunya sebenarnya sebagian besar masyarakat Indonesia tentu saja tidak masalah ya atau pro vaksin. Memang tapi sebagian kecil ya Mbak Anin dan Bu Sela, para mam sekalian, ada memang sebagian kecil yang mempunyai pandangan yang berbeda. Tetapi tentu saja ini menjadi kepedulian kita juga sih. Kepedulian kita itu siapa? Pemerintah, kemudian tenaga medis, dan juga termasuk kita ya sebagai masyarakat misalnya seperti itu. Kenapa? Karena pertanyaan Bu Sela tadi, kalau tidak divaksin itu apa sih efeknya? Nomor satu tentu saja efek ke anaknya kita ya, anak kita yang tidak mendapatkan vaksin misalnya, dia akan lebih mudah sakit tentu saja. Kalau sakitnya batuk pilek sih nggak apa-apa, tapi kalau sakitnya berat seperti misalnya TBC, hepatitis B ya yang tidak bisa disembuhkan, kemudian polio yang dulu sempat sudah tidak ada, kemudian ada lagi ya, dan yang lain-lain ya seperti radang otak, radang paru-paru ya, pneumonia karena HIV, karena PCV itu tentu saja akan dampaknya cukup besar terhadap kesehatan anak kita. Yang kedua bisa mempengaruhi tumbuh kembang, gampang sakit ya Mbak Anin ya, gampang sakit itu akan mempengaruhi pertumbuhan berat badan, kecerdasan dan segala macam, bisa jadi stunting ya karena infeksi yang terus berulang ya. Salah satunya termasuk karena tidak diimunisasi seperti itu ya. Dan yang ketiga, ketika anak kita tidak divaksinasi itu membahayakan bukan hanya untuk anak itu sendiri, tapi juga anak-anak di sekitar lingkungan itu. Ya, karena ada namanya kekebalan komunitas atau herd immunity ya. Jadi kalau tidak divaksin, 1, 2, 3, semakin banyak nggak divaksin. Kalau divaksin itu akan melindungi anak yang tidak divaksin sebenarnya. Ya, jadi kalau tidak divaksin, itu kekebalan komunitas itu juga tidak akan terbentuk. Jadi resiko anak-anak untuk menderita penyakit itu juga akan semakin meningkat. Jadi resikonya bukan hanya pada anak itu, tapi juga terhadap semua anak di komunitas. Membahayakan banyak orang lah, gitu ya Mbak Anin ya, kalau tidak divaksin gitu. Nah, gimana sikap yang harus dilakukan ya Bu Sela? Memang ini mungkin berhubungan dengan satu keyakinan atau satu pemahaman gitu ya, terhadap mereka merasa itu berbahaya atau mungkin tidak halal misalnya begitu ya. Nah itu memang perlu dilakukan pendekatan yang pastinya Mbak Anin ya. Pendekatan mulai siapa yang mendekati ya keluarga yang sadar vaksin gitu ya, yang sadar, yang mengerti. Itu kita memang harus mendekati secara pelan-pelan ya. Kemudian tenaga medis, dokter itu pastinya juga akan memberikan edukasi Mbak Anin. Kalau misalnya dalam jadwal kontrol atau sakit ada satu data bahwa vaksinnya tidak lengkap, atau bahkan tidak divaksinasi sama sekali, kita juga pasti akan memberikan edukasi-edukasi. Seperti itu ya. Kemudian tokoh agama juga akan berperan penting untuk meyakinkan bahwa vaksinasi itu adalah halal dan aman untuk diberikan kepada semua anak di Indonesia. Nah, seperti itu mungkin langkah-langkahnya yang bisa dilakukan oleh Bu Sela. Gitu Mbak Anin. Oke, siap. Ibu Sela semoga bisa terjawab ya. Jadi mungkin pelan-pelan kita edukasi ya, Dokter Dandang ya, bahwasanya semuanya tuh butuh proses dan pentingnya vaksin ini untuk perkembangan anak nih biar tetap imunnya tuh tetap kuat gitu. Oke, siap. Melanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari Dokter Winda. Dokter, aku Winda nih ingin bertanya, amannya vaksinasi yang terlambat dikejar tuh di maksimal usia berapa sih? Anak aku tuh usia 21 bulan, dari setahun belum vaksin lagi. Bagaimana tuh, Dok? Okay. Ya, ini Bu Dokter ya sepertinya, Bu Dokter Winda berarti. Oke. Oke, Bu Dokter ya, sama seperti yang tadi, artinya kalau di atas 1 tahun berarti ada beberapa imunisasi yang harus diulang itu Mbak Anin ya sama Bu Dokter Winda ya. Yang penting adalah yang wajib itu booster, DPT polio dan MR. Itu di usia 18 bulan itu harus diberikan. Gitu ya. Kemudian kalau diberikan PCV itu harus diberikan juga di usia 15 bulan. Kemudian ada beberapa vaksin yang sekarang rekomendasi terbaru bisa diberikan di usia 1 tahun, yang dulunya 2 tahun ya, yaitu varicella dan hepatitis A. Nah, gimana Dokter Winda kalau belum diberikan? Don't worry ya, segera dikejar aja. Dokter Winda bisa bawa si kecil ke dokter spesialis anak atau konsul dulu di Halodoc ya kepada dokter spesialis anak untuk nanti dibuatkan jadwal menyusul, jadwal imunisasi kejarnya Mbak Anin. Ya, jadi kita buatin tuh, misalnya minggu ini mau kita kejar apa dulu? Kalau saya yang mau saya kejar pasti yang DPT duluan sama MR. Begitu ya, karena itu adalah penyakit yang penting, berbahaya kalau itu terjadi, itu kita berikan dulu. Kemudian nanti kita jadwal lagi yang tadi ya, ada hepatitis A,
varicella, PCV, itu nanti akan kita jadwal untuk minggu-minggu selanjutnya. Jadi segera saja berkonsultasi dan kita akan buatkan jadwal untuk imunisasi kejarnya, gitu. Oke, siap. Balik lagi harus dikejar gitu ya, Dok ya. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Risma Putri. Dokter, saya mau bertanya, apa benar Dok sudah ada rencana vaksin COVID untuk anak 5 tahun ke atas? Kalau iya nanti kipinya gimana tuh Dok? Terima kasih. Gimana Dok? Ini siap-siap nih para moms nih. Iya, betul. Kita juga mendengar ya, jadi memang ini sedang diteliti ya Bu ya untuk vaksin COVID, karena saat ini vaksin COVID yang dari penelitian sudah terbukti cukup cukup ampuh untuk mengurangi resiko penularan dan aman diberikan itu adalah usia 12 sampai 18, Mbak Anin ya, dengan vaksin Sinovac. Itu yang kita berikan kepada anak-anak kita. Untuk yang 5 sampai 12 sabar dulu ya Bu ya. Ini memang sedang diteliti, sedang dikaji, sedang diteliti. Mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan kita sudah mendapatkan hasil dan mudah-mudahan hasilnya positif. Artinya apa? Sudah bisa kita berikan untuk anak-anak kita. Jadi lebih cepat lagi kita bisa memberantas COVID-19 dari muka bumi ya, dari muka bumi, dan kita bisa hidup normal lagi. Gitu Mbak Anin ya. Ditunggu aja. Oke, siap. Oke, semoga menjawab ya Mbak Risma ya. Bismillah, semoga ini bisa terbaik juga untuk anak-anak ya Dok ya. Oke, kita tunggu saja. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebentar, ini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Rofianita. Oke, siang Dok, saya mau bertanya. Anak saya usianya saat ini 20 bulan dan sudah melewatkan vaksin campak atau MR untuk usia 18 bulan. Apakah perlu tetap divaksin sekarang juga atau bagaimana ya Dok? Oke, buat Bu Rofianita tadi sudah sempat kita bahas juga, jadi tetap dikejar ya. Memang jadwalnya yang terbaru adalah booster kedua itu umur 18 bulan, karena udah 20 udah lewat sih, tapi don't worry, segera dikejar aja gitu ya, segera ke DSA atau konsul ke Halodoc gitu. Oke, konsul dulu ke Halodoc atau langsung dikejar. Oke, pertanyaan terakhir nih ya, yaitu dari Lina. Mau tanya untuk Mbak Desti. Wah, ini sepertinya mau curhat nih Mbak, mau sharing nih. Sebagai sesama moms, kadang ada kekhawatiran kalau anak mengalami demam atau kipi lainnya setelah vaksin. Selain dengan memilih vaksin yang akan diberikan, ada persiapan khusus nggak sih yang dilakukan Mbak Desti ini nggak seperti seperti obat penurun demam atau lainnya? Gimana tuh Mbak? Iya, biasanya tuh kalau vaksin aku pastikan dulu H-1-nya tuh ya malamnya aku cek dulu kondisi anakku, dia fit atau enggak gitu. Jadi dalam seminggu itu tuh pas mau vaksin dia tuh benar-benar dijaga tuh kondisinya. Jadi waktu itu ada mbaknya nih, si mbaknya ini flu Dok, moms dia flu terus agak batuk sedikit terus langsung aku jaga jarak tuh, kamu nggak usah pegang anakku dulu karena aku minggu ini mau vaksin. Karena kan kalau misalnya anakku tiba-tiba drop kondisinya ya kan berarti kan dia akan nggak jadi vaksin nih, bisa jadi kan gitu. Jadi waktu itu segitunya aku menjaga seminggu sebelumnya tuh kalau misalnya ada yang sakit pasti aku jauhin. Jadi aku menjaga dulu kondisinya dia sebelum vaksin, lalu nanti pas hari vaksin biasanya tuh jangan capek-capek, biasanya aku kasih makan yang banyak tuh ya Dok ya, kasih makan yang bergizi, kasih makan buah, sayur, jadi biar dia tetap fit. Nah kalau misalnya demam kan itu kan sesuatu yang demam itu kan sesuatu yang tidak bisa kita hindari, jadi biasanya sih aku kasih paracetamol yang seperti Dokter Dandung bilang gitu. Itu aja sih Mbak Anin dan Jadi intinya kita harus tetap terus siap sedia ya, Mbak Desti ya. Maksudnya kipi itu mungkin kecil ya Dok ya untuk prosentase adanya kipi ya. Tapi kita sebagai moms juga harus tetap terus siap sedia kalau misal anak sedang mengalami kipi. Oke, terima kasih banyak untuk Dokter Dandung dan juga Mbak Desti. Masya Allah luar biasa sharing pada siang hari ini. Tapi sebelum kita menuju ke sesi kuis nih, boleh dong diberikan mungkin pesan singkat aja untuk para moms dan teman-teman yang sudah hadir. Mungkin boleh diawali dengan Dokter Dandung, monggo Dokter. Ya, pesan saya untuk para moms itu tetap berikan vaksinasi sesuai dengan jadwalnya, sesuai dengan usianya. Jadi jangan sampai keadaan pandemi itu mengalihkan perhatian kita untuk memberikan ASI asuh yang tepat kepada anak-anak kita. Salah satunya adalah vaksinasi. Lakukan prosedur vaksinasi secara aman, secara tepat dan aman ya dengan protokol kesehatan, dan salah satu alternatifnya adalah menggunakan layanan home vaccination yang sekarang sudah bisa dilakukan di Halodoc.
Itu aja Mbak Anin. Oke, siap, Masya Allah, luar biasa. Yang pastinya yang penting itu jangan lupa download aplikasi Halodoc ya dok ya. Itu yang memudahkan kita semuanya. Oke, siap. Kalau dari Mbak Desti, monggo Mbak Desti boleh dikasih pesan singkat nih biar para mom semangat terus nih untuk memvaksinasi anak juga. Kalau dari aku sih sebenarnya sama seperti pesan dari dokter Dandung gitu, jangan menunda vaksin karena sebenarnya masih banyak alternatif atau fasilitas layanan seperti home care atau drive-thru yang bisa kita pilih gitu. Jadi kalau buat menurut aku jangan sampai ditunda gitu. Itu aja Mbak Anin. Siap. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Desti dan juga Dokter Dandung atas sharingnya pada siang hari ini. Semoga pastinya bermanfaat ya untuk para moms juga teman-teman yang sudah hadir pada webinar kali ini. Nah, setelah ini kita akan ada sesi kuis nih dok, dan juga Mbak Desti ini kali aja mau ikutan, boleh dipersilahkan, tapi sepertinya jadi juri aja kali ya. Nanti bareng sama Anin untuk memantau nih siapakah yang akan menjadi pemenangnya. Karena ini adalah beberapa pertanyaan yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Dokter Dandung dan juga Mbak Desti. Oke, Mbak Desti, Anin pamit untuk ini ya, kuis dulu ya dok ya. Oke, nah kali ini siap-siap buat para moms dan juga teman-teman yang sudah hadir, bisa langsung buka aplikasi Mentimeter atau menti.com di website ya. Kalau misalnya nggak ada aplikasi Mentimeter di HP, bisa langsung ke website menti.com. Nah, ada beberapa waktu sedikit nih buat teman-teman untuk membuka. Dan jangan lupa kalau misalnya udah dibuka dan bisa masuk websitenya, masukkan kode yaitu 474 2376. Yuk. 474 2376. Nah, langsung aja masuk ke Mentimeter atau menti.com ya. Nah, setelah ini kita akan ada beberapa pertanyaan. Nah, nanti kalau semisal yang bisa menjawab dengan tepat nih, ya kan, dan mempunyai skor tertinggi 3 teratas, nanti akan mendapatkan hadiah saldo elektronik pay senilai Rp200.000. Wow, luar biasa nih ya, masing-masing dapat Rp200.000. Ini lumayan nih, bisa buat beli vitamin di Halodoc, bisa buat konsultasi bareng sama dokter ya kan, atau mungkin bisa buat ini tambahan imunisasi anak nih di rumah aja. Ini pas banget deh, jangan sampai nih para moms men-skip nih ya kuis ini karena ini luar biasa loh hadiahnya loh. Oke, nah sepertinya ini sudah siap-siap ya untuk terus masuk nih ya. Sekali lagi mungkin ada yang baru gabung, ini sekali lagi kodenya ya. Oke, sebentar Anin bacakan kodenya. Oke, kodenya adalah 4742376. Sekali lagi 4742376. Ayo. Buat para moms dan juga teman-teman jangan lupa langsung masuk ke aplikasi Mentimeter atau di website menti.com karena nanti ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab dengan cepat dan tepat. Tuh. Nanti nggak boleh typo juga ya karena ini ada beberapa pilihan dan juga ada beberapa yang harus kita tulis. Oke. Nah, ini ada 5 pertanyaan gampang banget. Kalau misal tadi menyimak, insya Allah bisa. Langsung, sudah mulai. Pertanyaan pertama adalah, apakah tema webinar bersama Halodoc hari ini? Yuk, ada 2 pilihan. Bisa langsung dikepoin. Waduh, gampang banget. Ada terpampang nyata loh jawabannya, ya kan? Oke, 10 detik lagi, teman-teman. Oke, jangan sampai salah. 3, 2, 1. Jawabannya adalah... Wow, vaksinasi yang harus didapat si kecil. Selamat untuk teman-teman yang sudah menjawab dengan benar. Yuk, yang salah jangan sampai salah lagi, yang benar dipertahankan. Yuk, pertanyaan yang kedua. Yeay, apakah warna stetoskop pada logo Halodoc di website halodoc.com? Yuk, warnanya apa? Aduh, gampang banget. Aduh, sudah terpampang nyata, ya kan? Sudah terpampang di kanan kiri, kanan kiri. Nah, udah gampang banget. Ayo, jangan sampai salah. Ini kalau ada yang masih salah, ini, wah, nggak melihat kanan kiri ini pastinya. Time's up. Jawabannya adalah... Yeay, jawabannya adalah pink. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga.
Oke, apakah apakah nama layanan dari Halodoc yang dapat membantu anak mendapatkan vaksinasi dari rumah saja? Tadi sudah disampaikan oleh Dokter Dandung dan juga tadi sama Mbak Desti juga ya. Ayo, apakah nama layanannya? Ini agak tricky nih. Agak tricky nih. Ayo, jangan sampai salah. 3, 2, 1, time's up. Jawabannya adalah wow, agak menuju seri nih ya. Jawabannya adalah Home Care Child Immunization Service. Yeay. Selamat untuk menjawab dengan benar. Pertahankan. Yang salah jangan sampai salah lagi. Menuju ke pertanyaan yang keempat. Sebutkan nama akun Instagram Halodoc. Ayo teman-teman jangan sampai salah. Ini ada 2 pilihan juga. Jangan sampai salah loh. Ini lumayan tricky juga nih. Kalau misal belum follow Instagramnya Halodoc pasti bingung. Jadi jangan lupa buat follow ya. Karena banyak banget loh informasi update-update di sana. Yang terbaru pastinya ya kan. Terus ada beberapa tips dan juga edukatif lainnya juga. Oke, time's up. Jawabannya adalah @halodoc tanpa .id. Ayo, siapa nih? Berarti belum follow nih ya. Oke, masih ada satu kesempatan lagi buat kamu menjawab dengan benar. Wah, apakah nama layanan untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis anak? Jawabannya adalah ini langsung aja diketik sesuai dengan layanan yang ada di Halodoc. Ayo, teman-teman, kalau semisal biasa pakai aplikasi Halodoc pasti udah tahu nih, apa nih nama layanannya nih. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, time's up. Jawabannya adalah, wah banyak banget nih. Jawaban yang benar adalah chat dengan dokter. Masya Allah, luar biasa. Udah 5 pertanyaan sudah dilalui. Siapakah yang mendapatkan 3 skor tertinggi? Jeng, 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 jeng. Wow, sudah ada nih ya. Wah, sudah terpampang nih di leaderboard nih. Masya Allah, luar biasa. Pemenang pertama siapakah? Ada Hanita dengan skor 4.803. Kemudian yang kedua ada siapakah? Ada Hasya. Kemudian yang ketiga yaitu ada siapakah? Wah, ada siapakah nih? Wah, ini udah deg-degan nih ya. Yang pertama ada Kak Haneta, yang kedua ada Kak Hasya, dan yang ketiga ada Kak Mili. Yeay! Selamat untuk para pemenang Mentimeter pada sore hari ini ya. Dan selamat untuk para pemenang bisa mendapatkan hadiah saldo elektronik pay senilai Rp200.000. Dan jangan lupa buat mengirimkan data diri kalian melalui WhatsApp ke nomor di bawah ini nih. Nah, setelah ini akan hadir nih nomor WhatsApp-nya. Kalian bisa langsung aja cek di situ ya. Dan nomor WhatsApp-nya 085692434246. Sekali lagi 085692434246. Jangan lupa buat menginfokan nama lengkap kalian, nomor HP dan juga foto KTP. Dan selalu sekali lagi untuk para pemenang dan untuk yang belum menang jangan khawatir karena masih banyak webinar-webinar selanjutnya dan pastinya ada kuis-kuis yang lebih menarik lagi pastinya. Dan hai Dokter Dandung dan juga Mbak Desti. Terima kasih banyak untuk sharingnya pada siang hari ini ya. Pastinya semoga bermanfaat untuk para moms juga teman-teman yang ada di rumah. Dan pastinya terima kasih juga untuk para moms dan juga teman-teman yang sudah hadir pada webinar kali ini. Pastinya semoga bermanfaat. Dan terima kasih juga untuk Halodoc atas supportnya dalam webinar siang hari ini. Dan semoga kita bisa bertemu di webinar-webinar selanjutnya. Saya Anin, Dokter Dandung dan juga Mbak Desti pamit undur diri. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, stay safe and healthy semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kehadiran si kecil jadi yang paling ditunggu, namun ada tanda yang mengganggu. Tenang, ada Halodoc. Tanya seputar kehamilan ke dokter kandungan berpengalaman. Saat orang terdekat sakit dan duniamu seakan mau runtuh, tenang, ada Halodoc. Ada dokter terpercaya yang siap membantumu. Butuh dokter terpercaya 24 jam? Tenang, ada Halodoc. Saat ingin menjaga yang tersayang, namun ada hal tak terduga menghalang. Ini vitaminnya habis.
pulang, sayang. Tenang, ada Halodoc. Berbagai kebutuhan hamilmu kami antar ke tempat. Walau hidup adalah petualangan. Halo, Ma. Raffi, obat kolesterol Mama habis. Menjaga yang terdekat tetap yang utama. Obat kolesterol, diabetes, dan obat rutin lainnya diantar ke tempat. Untuk kebutuhan sehatmu dan keluarga, tenang, ada Halodoc.